guys, welcome to my physics class. My name is Ruson Nugrajati from Physics Education, Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Enjoy the class. Audio Jungle. Nah, pada kesempatan pertemuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis, yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui, memahami, dan menyimpulkan konsep dari hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Kemudian, siswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan dari hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas mengenai hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis, yuk kita bahas beberapa hal ini. Apa sih yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir serta berubah bentuk atau dapat dimampatkan jika diberi sebuah tekanan. Sedangkan fluida statis adalah sebuah ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat alir yang tidak bergerak. Fluida statis sering disebut sebagai hidrostatika. Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Jadi, semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula pada setiap volumenya. Nah, massa jenis biasa dilambangkan dengan huruf rho dengan formula atau persamaan yang dipakai untuk menghitung massa jenis, yaitu rho sama dengan M per V, atau massa jenis sama dengan massa dibagi volume benda. Berikut ini merupakan tabel massa jenis dari berbagai macam sebuah zat. Perhatikan kedua buah ilustrasi tersebut. Yang pertama, terdapat seorang pasien yang sedang mendonorkan darahnya. Dan yang kedua, terdapat seorang pasien yang sedang. Nah, mengapa ketika seorang pasien mendonorkan darahnya, kantung darah berada lebih rendah dibandingkan tubuh pasien? Sedangkan ketika seseorang sedang diinfus, mengapa kantung atau cairan infus berada jauh lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien atau tubuh pasien? Jadi, semakin tinggi tempat kantong infus dengan pergelangan tangan pasien, maka tekanan cairan infus akan makin besar juga untuk masuk ke dalam tubuh pasien. Sedangkan alasan mengapa ketika seorang mendonorkan darah, kantong darah diletakkan di bawah tubuh pasien. Alasannya itu agar cairan darah yang berada dalam tubuh pasien dapat masuk ke dalam kantung. Lalu, apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, persamaan tekanan dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A, dengan F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan, dan P sama dengan tekanan. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tempat gaya bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini disebabkan gerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, sebagai gambaran
yang tertera yaitu terdapat bejana yang dasarnya terisi oleh sebuah fluida setinggi H, sehingga akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar H juga. Nah, dari persamaan tekanan hidrostatis tuliskan dalam bentuk matematik, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman titik dari permukaan fluida. Nah, tekanan mutlak adalah penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar. Nah, adapun rumus dari tekanan mutlak ini merupakan P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Nah, adapun tekanan atmosfer bernilai 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg, dengan 1 atmosfer merupakan 1 bar, dan 1 atmosfer itu juga merupakan 10⁵ Newton per meter kuadrat. Maka didapatkan 1 atmosfer adalah 10⁵ Pascal. Darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum utama hidrostatis. Dikatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair sejenis memiliki tekanan yang sama. Nah, diketahui bahwa terdapat suatu bejana berhubungan. Dimasukkan dua jenis fluida yang massa jenisnya berbeda, yaitu Rho1 dan Rho2. Jika diukur dari bidang batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, yaitu ada di titik B dan di titik A. Fluida 2 memiliki ketinggian H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Tekanan total di titik A dan di titik B sama besar. Nah, berdasarkan persamaan tekanan hidrostatis, besarnya tekanan di titik A dan di titik B bergantung pada massa jenis fluida dan ketinggian fluida di dalam tabung. Sehingga secara matematis persamaannya dapat ditulis sebagai massa jenis A sama dengan massa jenis B dengan tekanan udara luar ditambah massa jenis 1 dikali G dikali H1 sama dengan tekanan udara luar ditambah massa jenis 2 dikali G dikali H2. Nah, dihasilkan yaitu massa jenis 1 dikali H1 sama dengan massa jenis 2 dikali H2. Nah, terdapat berbagai banyak contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Di antaranya seperti tadi, pasien yang sedang diinfus atau pasien yang sedang mendonorkan darah, sebuah bendungan, kemudian penyelam, dan juga bentuk sebuah dari kapal selam, serta masih banyak contoh lainnya yang masih berkaitan erat dengan tekanan hidrostatis. Mungkin cukup penjelasan materi pembelajaran pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan untuk dapat langsung menulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan juga diskusi mengenai contoh soal dari materi yang sudah kita bahas tadi. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu terdapat sebuah tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan fluida. Tentukanlah tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tabung berisi air. Maka penyelesaiannya diketahui bahwa ketinggiannya itu 0,3 meter dengan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air karena diketahui bahwa tabung berisi air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, kita masukkan rumusnya bahwa tekanan hidrostatis itu merupakan
massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian dari tabung tersebut. Maka tinggal kita kalikan saja, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,3. Maka tekanan hidrostatisnya adalah 3000 Pascal. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu terdapat sebuah pipa U seperti pada gambar di bawah ini yang berisikan dua cairan yang berbeda jenisnya, yaitu cairan A dan cairan B. Jika massa jenis yang pertama bernilai 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis yang kedua bernilai 1 gram per cm kubik dan ketinggian fluida yang pertama yaitu 10 cm, maka ketinggian dari fluida yang kedua adalah. Nah, masuk ke pembahasan soal nomor 2, yaitu diketahui massa jenis yang pertamanya itu 0,8 gram per cm kubik, massa jenis yang keduanya 1 gram per cm kubik, diketahui ketinggian fluida yang pertama itu 10 cm, maka yang ditanyakan adalah ketinggian dari fluida yang kedua. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2 dengan 0,8 dikali 10 sama dengan 1 dikali dengan H2. Maka setelah melalui perkalian silang, H2 didapatkan hasil yaitu 8 cm. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu sebuah bejana diisi dengan suatu cairan yang mencapai ketinggian H dan kemudian ada sebuah batu yang memiliki volume V dimasukkan ke dalam cairan tersebut dan tenggelam seluruhnya. Jika luas penampang bejana tersebut A dan percepatan gravitasi bernilai G, tentukan perubahan tekanan hidrostatis di dasar bejana tersebut dan ketinggian setengah H berturut-turut adalah. Nah, masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu diketahui secara matematis besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu itu menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan pH-nya itu merupakan tekanan hidrostatis, G-nya merupakan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman, dan juga Rho adalah massa jenis. Maka pada kedalaman H, tekanan hidrostatisnya adalah Rho dikali G dikali H. Nah, namun jika pada kedalaman setengah H, maka didapatkan bahwa tekanan hidrostatisnya adalah Rho dikali G dikali setengah H. Nah, diketahui H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 2 cm, dan massa jenisnya 13,6 gram cm kubik. Maka digunakan rumus P1 sama dengan P2 dan didapatkan hasil bahwa massa jenis zat cair adalah 1088 kg meter kubik. Berikut merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikut ini merupakan tugas dan juga latihan soal untuk mengasah kemampuan dalam memahami materi hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Kita sudah membahas mengenai hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Before we close the class, let's pray together. Pray begin. Finish. Stay healthy, stay positive. Thank you for your attention. See you in the next video.